Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video pelarangan ibadah yang dilakukan oleh Oknum Kades yang ada di Sidoarjo. Jadi Oknum Kades ini melarang gereja GPDI tersebut untuk mereka tidak melaksanakan ibadah karena gereja mereka tersebut belum ada izinnya. Ketika saya melihat videonya, saya malu melihat reaksi Kades ini. Mestinya sebagai pejabat desa, pejabat pemerintah desa, dia yang harus mengayomi, membantu supaya gereja yang tidak punya izin atau ada kendala apapun, dia yang harus memfasilitasi, mendukung supaya setiap agama itu beribadah sesuai dengan agamanya. Ini kok malah Kadesnya sendiri yang sangat keras untuk melarang orang beribadah. Aneh sekali ya. Nah, kita mau simak dulu videonya, mari kita simak bersama-sama. Saya tanya, ya, Jumatan jenengan hari apa? Hari Minggu ibadah raya hari Minggu. Jelaskan ya. Berarti kalau hari Minggu statusnya ibadah. Berarti kan masuk. Itu sudah cukup kan? Itu sudah cukup. Makanya selama kami mengurus tempat ibadah IMB, kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Kalau Bapak minta gereja kami ada IMB, tolong Pak, masjidnya ada IMB. Ada Bu, ada. Ya mau silakan. Enggak sekarang sampai. Nah, katanya sudah ada. Nanti sampai lah saya ngomong saya masih ngurus sampai kalau kita ada IMB-nya, saya buat contoh Pak, tak contoh aja. Gitu aja. Mana? Tak buat contoh. Sekarang kami ngurus IMB. Sudah sekarang begitu Pak. Iya. Ayo Pak, tolong Pak. Jenengan iki. IMB-nya saya buat contoh. Panjenengan ini melakukan kegiatan di desa orang. Iya Pak, tahu. Sampai izin ke wilayah pemangku. Kan pertama awal sudah izin untuk membuat SKTL Pak. Kan sudah ada tanda tangannya Pak Lurah juga. Mana? Loh, saya pengurusan domisili juga itu kan syaratnya Pak. Itu bukan domisili, SKTL itu sudah keluar di gitu, sini karena ada gitu loh. Persetujuan dari Pak Lurah untuk memberikan kami surat domisili gitu loh. Udah, berarti kan jenengan Mas, melintir-melintir gak keras. Pokoknya hari besok saya minta IMB-nya. Nggih, tolong sampean siapno untuk masjid, nggih. Maaf Pak, untuk IMB saya belum. Ya, kami masih Masih ngurus 2 tahunan ini. Tidak semudah itu Pak. Dan mulai besok Minggu saya tetap mengadakan ibadah karena saya juga sudah ada surat dari Kementerian Agama. Oke, silakan. Ya. Kita tidak bikin kerusuhan Pak. Ya mohon maaf pengertiannya. Kalau Bapak mengasih kerusuhan apa itu saya merasa membuat onar, itu ada perjudian, ada prostitusi, tolong ditutup juga. Gak berani kan Pak? Di depannya Balai Desa ada prostitusi. Ya. Tolong ditutup. Ya, kita ini ibadah kepada Tuhan Pak. Pun itu aja ya Pak RT. Kita memang dari mana-mana tempat karena memang kita minoritas, kita sedikit. Gitu loh. Jadi tolong pengertiannya. Melakukan kegiatan, ini ada Pak RW, Pak RT, setiap warga melakukan kegiatan, harus ada izin dari lingkungan. Udah itu yang saya titik berat. Ya, kegiatan apa dulu Pak? Kegiatan apa dulu? Semuanya. Yang kalau tadi contohnya Pak Lurah, jaran kepang. Kita ini ibadah bukan kegiatan Pak. Ini ibadah bukan kegiatan. Maksudku kena ya. Ya. Aku njaluk nduk ini dibatasi kegiatan. Nggak bisa Pak, tidak seperti orang Sing dibatasi itu sing seperti apa Pak? Bentar, sing dibatasi itu yang seperti apa? Kami hanya Minggu saja loh ibadah raya. Berarti nek Minggu yang lainnya enggak. Berarti saya pindah ganti hari ya Pak. Ngaling-ngaling Pak. Enggak, ganti hari tetap di sini karena ini sudah rumah kami. Berarti saya punya berarti sampai wong nduk ini sampai anggap domba yang tersesat. Ini kamu FKB ngono. Itu sampean sendiri yang ngomong Cak Suari. Bukan saya. Pulang ngomong. Oh, ini Cak Suari. Iya, pulang ngomong nih Cak Suari. Yang punya kepentingan Pak Ipin sebagai takmir, ya Ustadz Lut sama disiapkan Pak Jemi sebagai yang punya wilayah besok pagi datang ke Balai Desa. Nggih? Ya. Yang tidak berkepentingan akan saya suruh keluar nantinya. Nggih, teman-teman. Nanti Pak Kapolsek insya Allah saya ada tembusan. Iya. Nggih, matur nuwun. Ya, demikianlah video yang sudah kita saksikan. Jadi Pak Kades tersebut tetap ngotot, dia tidak setuju karena tempat tersebut belum ada izinnya, maka dia melarang orang beribadah. Aneh ya.
Mestinya Pak Kades tolong dibantulah. Tadi dalam video juga disampaikan, seorang bapak menyampaikan bahwa mereka sudah mengurus izin itu sudah 2 tahun. Tidak semudah itu dikatakannya. Tolonglah dibantu dan sudah sampaikan. Ya mestinya Pak Kades harus respect kepada apa yang disampaikan oleh beberapa orang di dalam video tersebut. Dibantulah supaya orang Kristen di sana beribadah. Jangan menjadi pejabat desa yang malah menghalangi orang beribadah. Saya lihat juga RT RW-nya mereka juga sudah memberikan izin karena mereka juga memakai rumah doa tersebut untuk mereka bisa beribadah. Malah Pak Kadesnya sendiri yang melarang. Tolong didukung Pak, jangan dilarang. Semua warga negara Indonesia itu punya hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kalau belum ada izin, bukan dilarang, tetapi dibantu. Apalagi Bapak adalah pejabat desa. Nah, di dalam kesempatan ini kita akan melihat beberapa komentar yang diberikan oleh netizen warga Indonesia juga terkait dengan sikap yang diperlihatkan oleh Pak Kades. Mari kita simak videonya. Kades ini sudah kena virus intoleran. Pemerintah dalam hal ini kok diam saja? Indonesia adalah negara Pancasila. Pejabat Kades yang seperti ini perlu dipertanyakan. Kok ngotot melarang beribadah? Semoga makin banyak yang murtad jadi masuk Kristen. Ya kita juga aneh ya, kenapa sebagai seorang pejabat pemerintah desa malah yang menjadi penghalang bagi orang Kristen untuk beribadah. Ya, kita lihat aparat desa Belzebul ya. Itu dari Usier ya. Sekarang kita lihat dari Fanny Matius. Biarkan saja mereka menunjukkan kebodohan mereka, itulah sebabnya mereka banyak yang murtad dari agamanya. Selalu mengabarkan kekerasan, sedangkan kita selalu mengabarkan kasih. Baik itu diri kita, bahkan musuh kita harus kita cintai. Itulah ajaran Yesus. Ya memang ajaran kekristenan itu sangat agung ya, sangat luar biasa. Nah, Pak Prabowo harus berani mencabut SKB 3 Menteri ini. Indonesia ini negara hukum, bukan negara agama mayoritas yang seenak-enaknya melarang kegiatan ibadah orang Kristen. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga dari Pak Andreas ya. Dari Iketut Sudarsana. Kades ini pengkhianat bangsa karena mengkhianati Pancasila. Baru saja jadi Kades aja sudah begitu, apalagi kalau jadi presiden. Dari Putra. Saya orang Muslim, saya nggak setuju sama yang dilakukan oleh Kades. Kita Pancasila harus toleransi, Kadesnya yang harus diusut. Nah ya betul, saya setuju Pak Putra. Dari Lim Tolim, buat gereja dilarang, buat kafe remang-remang malah lancar jaya. Ya di sini ada banyak komentarnya teman-teman, Anda bisa membaca ya. Dari Prayudastria, masih ada Kades kadrun, tolong dipecat manusia bejat ini ya. Memang harusnya Kades-Kades seperti ini yang intoleran harusnya tidak diberikan jabatan, karena kalau sudah seperti ini malah mereka bukannya melindungi, mendukung gereja atau agama apapun dalam ibadahnya, malah menjadi orang nomor 1 yang melarang orang untuk beribadah. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Kiranya jemaat GPDI yang ada di Sidoarjo tetap dikuatkan. Tuhan menolong Bapak Ibu semua. Kiranya ada solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Shalom.